Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Nanti kita bahas kembali lagi tentang Saul. Tapi saya mau cepat juga ini bicara tentang gimana cerita tentang Daud. Ya, Daud dipilih oleh Tuhan. Ya, kemudian tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Daud suruh pergi ke rumah Isai, ya kan? Di ayat selanjutnya, ya, ke Bethlehem. Ya, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya ia akan membunuh aku. Wah, seram nih ya. Ya. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda, katakan aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Jadi Samuel pergi ke rumah Isai, ya, orang tuanya Daud, bapaknya Daud, saudara, dan untuk mengurapi, punya misi untuk mengurapi raja yang kedua, yaitu Raja Israel. Ya. Dan di ayat 6, saya lompat aja di ayat 6. Ya. Ketika mereka itu masuk dan melihat melihat Eliab, lalu berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri dan orangnya berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat dalam hati. Bicara pemilihan Tuhan ya kepada saat itu Eliab sebagai anak sulung yang tinggi besar, penampakannya gagah gitu ya, kayak Abi gini yang gagah gitu ya, masih muda, masih strong gitu ya. Nah, ini rajanya. Ternyata Tuhan bilang jangan melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati, saudara. Ya, ya hari-hari ini juga kita mau belajar, saudara. Ya, di mana hari-hari ini kalau kita melihat, nanti kita cerita tentang apa yang terjadi tentang Daud ini, saudara. Setelah itu ada anaknya Eliab dan kemudian Sema. Ya, kemudian Isai menyuruh Sema lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Mulai peka ya Samuel ya. Jadi dia mulai, oh iya harus dengarkan saya dari Tuhan. Ya. Lalu Samuel berkata pada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembala kandang kambing domba. Ya, ternyata orang yang dipilih Tuhan ada di padang kambing domba, saudara. Ya. Haleluya. Saudara, di dalam pelayanan juga begitu, saudara. Ya. Kita orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ya. Walaupun kita di pojok gitu ya, nggak dilihat orang, ataupun kita tidak dikenal orang, ya. Tapi itu nggak masalah. Dari sini aja kita bisa dapatkan, ya. Tuhan bisa lihat kita, dan Tuhan juga sanggup bawa kita ya di depan Samuel. Bawa, katanya Samuel, bawa, panggil dia sebelum Daud datang, kita tidak akan makan ya, karena ya itulah pilihan Tuhan untuk Raja Israel saat itu, saudara ya. Dan akhirnya Daud diurapi ya. Daud ini tipe-tipenya kita bisa lihat nih. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung dan berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Saudara, kenapa harus diurapi? Pertanyaan. Kenapa kita harus diurapi, saudara? Ya. Good question. I need the answer. Karena orang yang dipilih Tuhan, ya,
karena dipilih Tuhan, saudara. Kita juga dipilih Tuhan, ya. Kita perlu pengurapan, saudara, ya. Urapan nanti lihat, ya. Saat waktu perbedaan Daud, ya, waktu sebelum diurapi dan setelah diurapi, saudara. Kita akan masuk di situ, ya. Di mana Daud saat itu, ya, waktu setelah diurapi, ya, kita lihat paras Daud itu kemerah-merahan, helm parasnya, ya kayak, ya masih kayak anak-anak lah, bisa dibilang, ya, anak bungsu yang apa, ditaruh di padang, ya. Mungkin kita juga mungkin dalam posisi, ya, kita mungkin belum bisa ini, ya, belum bisa apa-apa gitu, ya. Tetapi waktu Daud diurapi Tuhan, saudara, Samuel pertama, ya. Waktu Daud diurapi, ayat 1, ya. Tetapi ayat pasal 16 ayat 14, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan, roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkata hamba-hamba Saul itu, ketahuilah, roh jahat yang ada pada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu di depanmu, mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh yang daripada Tuhan itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau akan merasa nyaman. Berkatalah kepada hamba-hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kemari. Siapa dia? Daud, saudara. Ya, sesungguhnya aku melihat seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu pandai main kecapi. Dia seorang pahlawan dan gagah perkasa. Belum pernah, padahal sudah dikatakan di sini, ya. Dia seorang pahlawan gagah perkasa dan pandai bicara, elok perawatannya, dan Tuhan menyertai dia. Setelah diurapi, ada perbedaan, saudara, ya. Kenapa saat itu Daud dipanggil? Ya, untuk apa? Memainkan kecapi, saudara. Ya, supaya ya waktu Daud diserang oleh roh jahat itu pergi, saudara. Ada di dunia ini, ya. Waktu orang-orang yang diurapi itu ada, ya, roh jahat akan pergi, saudara. Ini ditulis, ya, saat Daud memainkan kecapi, roh jahat pergi, saudara, ya.